Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Filomati Mas Menyapa. Di pagi hari ini, mari sama-sama kita datang lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru dalam hidup kita orang percaya, supaya apapun yang kita lakukan di sepanjang hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan dalam hidup kita orang percaya, ini menjadi kekuatan baru. Dan apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, firman Tuhan ini yang membimbing, dan firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kita orang percaya. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini adalah satu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada waktu itu, yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita melihat latar belakang dari kitab Efesus pada waktu itu, ada pengajaran-pengajaran yang palsu. Banyak sekali pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Dan juga ada satu pengajaran yang merujuk kepada penyembahan kepada dewa-dewa pada waktu itu, yang sanggup memberikan kesuburan, yang sanggup memberikan apapun yang mereka inginkan pada waktu itu. Sebab itu dengan tegas Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu, di ayat yang ke-15 firman mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Di sini kalau kita melihat, kalau kita mau belajar di ayat yang ke-15, di sini Rasul Paulus menyebutkan ada dua golongan orang pada waktu itu, orang yang arif dan orang yang bebal. Orang yang arif adalah orang yang taat, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan orang yang bebal adalah orang yang tidak melakukan dan tidak mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka pada waktu itu. Dan ayat yang ke-16 firman Tuhan mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita orang percaya, ada apa sih dengan hari-hari ini? Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama di sini firman Tuhan mengatakan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi firman Tuhan di dalam hidup kita orang percaya hari-hari ini sedang digenapi. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pada hari-hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Jadi dalam hidup kita orang percaya pada saat ini banyak sekali ajaran-ajaran yang palsu. Banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan orang-orang percaya, yang mempengaruhi orang-orang percaya yang sudah masuk di dalam lingkungan orang percaya, yang membawa orang-orang percaya hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu dalam hidup kita orang percaya, firman Tuhan mengatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi firman Tuhan datang dalam hidup kita orang percaya pada akhir-akhir ini, pada hari-hari ini, ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan. Karena saking banyaknya ajaran-ajaran yang keliru, ajaran-ajaran yang palsu yang menyesatkan hidup kita orang percaya, mari kita hidup. Firman Tuhan mengatakan ada dua golongan. Ketika kita hidup di dalam golongan orang arif, kita pasti melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita pasti melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita orang percaya. Yang kedua, firman mengatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kalau kita di sini, kalau saya belajar, kalau saya melihat di dalam KBBI, di sini yang dimaksudkan dengan waktu adalah kesempatan atau peluang. Jadi yang saya simpulkan bahwa dalam hidup kita orang percaya, firman mengatakan pergunakanlah waktu yang ada, yang berarti pergunakanlah kesempatan atau pergunakanlah peluang yang ada untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, untuk kita mencari Tuhan. Kesempatan
waktu berbicara tentang kesempatan atau peluang. Jadi pergunakanlah kesempatan yang ada atau pergunakanlah peluang yang ada untuk kita semakin dewasa dalam kita melayani Tuhan, untuk kita menambah kualitas kerohanian kita, supaya iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, dan iman kita semakin dibangun dan diteguhkan di dalam kita melayani Tuhan. Jadi dalam hidup kita orang percaya, yang pertama firman Tuhan katakan bahwa marilah kita hidup sebagai orang-orang yang arif, orang-orang yang mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua firman Tuhan katakan pergunakanlah waktu berbicara tentang kesempatan. Jadi ketika kita ada kesempatan, ketika kita ada peluang, mari kita pergunakan itu. Kita mencari Tuhan, mempererat hidup kita, hubungan kita, kerohanian kita semakin dewasa, semakin kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita orang percaya. Supaya apapun itu pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang tidak baik masuk dalam hidup kita orang percaya, di situ kita tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena ada landasan, karena ada dasar yang sudah menjadi kekuatan dalam hidup kita orang percaya. Karena kita mengerti dan kita mempergunakan kesempatan itu dan peluang itu dalam hidup kita orang percaya. Dan saya percaya kita orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan adalah jemaat-jemaat yang sudah dewasa dan bertumbuh di dalam melayani Tuhan, dan jemaat-jemaat yang setia dan taat mencari Tuhan. Demikian firman Tuhan, biarlah kiranya memberkati kehidupan kita orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang datang dalam hidup kami orang percaya, mengajarkan kami supaya kami mempergunakan waktu yang ada, mempergunakan kesempatan yang ada, supaya setiap apapun itu ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang keliru yang masuk lewat hidup kami orang percaya, kami tidak tergoyahkan karena kami percaya dan kami bertumbuh lewat apa yang menjadi kekuatan kami, apa yang kami terima dan kami belajar Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang bekerja, yang berusaha, apapun itu Tuhan, Engkau berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tetap semangat dan jangan kendor.